majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat, karena malaikat suka majelis-majelis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah di kalangan para malaikat, dan di akhir majelis ini mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi, qumu maghfuran lakum, silahkan berangkat meninggalkan majelis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian. Robbani, merajut ilmu dan peradaban. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wa amma ba'd. 91,1 FM Radio Robbani, merajut ilmu dan peradaban, generasi Robbani dimanapun Anda berada, juga pemirsa KMTV dimanapun Anda bisa menyimak siaran kita. Alhamdulillah, untuk kesempatan pagi hari ini kita kembali dimudahkan Allah Subhanahu wa taala di Sayyidul Ayyam, khususnya di hari Jumat. Kita kembali di Pondasi Podcast Dakwah Islami untuk episode ke-14. Dan alhamdulillah untuk kesempatan hari ini juga narasumber kita atau guru kita sudah berkesempatan hadir, yang masya Allah di sela-sela kesibukan atau padatnya jadwal beliau kita bisa bersama kembali di sini. Yaitu Ustadz Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA Hafizahullah Ta'ala. Sebelumnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku kedua kita. Mudah-mudahan kita juga bisa banyak bersalawat kepada beliau khususnya di hari Jumat ini. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat beliau nanti di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Taib, generasi Robbani dan pemirsa KMTV, kita sapa dulu narasumber kita yang sudah hadir untuk kesempatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya marhaba. Gimana kabar antum, Ustaz? Alhamdulillah. Antum gimana? Alhamdulillah, Ustaz. Khair insyaallah. Alhamdulillah. Nah, Ustaz, kita membahas satu tema, Ustaz, yang sepertinya ini sudah umum diketahui oleh semua kaum muslimin, tapi tidak secara detail sepertinya. Nanti kita akan bahas selama lebih kurang 1 jam ke depan. Dan mungkin nanti kita bisa jelaskan juga seperti apa dan bagaimananya. Tema kita hari ini adalah syahadat tak syariat, Ustaz. Subhanallah. Nah, otomatis kita dari kecil udah syahadat, Ustaz, ya. Ini berat ini sih. Allah Ustaz. Tapi Ustaz, untuk pertama mungkin ketika seorang meyakini Islam ini adalah pilihan, Ustaz, dengan bersyahadat, apa konsekuensinya, Ustaz, di balik syahadat ini? Atau setelah syahadat ya biasa aja? Nah, Ustaz, fadhal. Baik, bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Fa ussi nafsi wal mustami'in wal mustami'at bitaqwallahi haqqa taqwa wa muraqabatihi fis sirri wa najwa. Pertama tentu kita bersyukur pada Allah SWT atas nikmat Islam
kita dilahirkan dari ayah dan ibu muslim dan muslimah. Berarti kita dilahirkan sebagaimana kata Nabi alaihi salatu wassalam, ma min mauludin illa wa yuladu ala al-fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Setiap bayi yang lahir pasti dilahirkan di atas fitrah, yaitu di atas tauhid, di atas iman kepada Allah tabaraka wa ta'ala, dan di atas Islam. Fa'abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Tetapi kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, menjadikan dia Nasrani, atau menjadikan dia Majusi. Di sini tidak disebutkan au yuaslimanihi, atau mengislamkan dia. Sehingga dipahamilah oleh para ulama bahwasanya yang dimaksud dengan fitrah ini adalah al-Islam. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifan fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha dzalika ad-dinul qayyim. Hadapkanlah wajahmu kepada Allah dengan memurnikan tauhid hanifah, yaitu hanif, bersih dari syirik. Fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha, itulah fitrah Allah yang telah menciptakan manusia di atas fitrah itu. Oleh itu mari kita bersyukur karena kita dilahirkan dalam keadaan muslim dan muslimah. Oleh itu para ulama sepakat bahwasanya bayi-bayi kaum muslimin bila meninggal sebelum mereka akil baligh, mereka adalah ahlul jannah. Mereka adalah penduduk surga. Adapun auladun musyrikin, orang-orang yang lahir dari ayah dan ibu musyrik dan musyrikah atau kafirah, mereka nanti di akhirat diuji dulu. Andainya dalam ilmu Allah bahwa mereka kalau hidup sampai dewasa ternyata ikut orang tuanya, berarti ahli neraka. Tapi dalam ilmu Allah yang qadim, andainya dia hidup sampai akil balik ternyata dapat hidayah masuk Islam, maka dia akan menjadi ahli jannah. Tapi tidak, kalau kaum muslimin, anak-anak orang Islam, otomatis ahlu surga. Karena apa? Karena dilahirkan di atas fitrah dan orang tuanya orang Islam. Oleh itu sekali lagi kita bersyukur pada Allah SWT karena kita dilahirkan dalam keadaan Islam. Nah sekarang pertanyaannya, mengucapkan kalimat asyhadataini ini, karena memang dakwahnya para nabi dan rasul, dakwah para nabi dan rasul, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Sesungguhnya telah kami utus kepada setiap kaum itu seorang rasul. Apa yang didakwakannya? An i'budullah wajtanibut taghut. Beribadahlah hanya kepada Allah. Jangan dekat-dekat dengan taghut. Taghut itu kullu ma yu'bad min dunillah. Segala sesuatu yang disembah selain Allah. Nah, jadi kalimat ini adalah kalimat yang semuanya sepakat. Seluruh agama samawi yang diisyaratkan Allah Subhanahu wa taala, qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dhan min dunillahi arbaba. Wahai ahli kitab,
mari kita menegakkan kalimat yang menyatukan kita. Kalimatin sawa. Apa itu? Alla na'budu illallah. Kita sama-sama tidak beribadah kecuali kepada Allah. Ini asalnya. Agama manapun yang samawi pasti seperti kata Allah, inna ad-dina indallahi al-Islam. Semuanya Islam. Taib, alla na'budu illallah, kita tidak beribadah kecuali kepada Allah. Wala nusyrika bi syai'a, dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah, dan jangan sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan-Tuhan tandingan Allah. Subhanallah. Ini dakwah semuanya mengajak pada kalimat at-tauhid. Ya, yang ditandai dengan mengucapkan, kalau kita umat Islam, asy-syahadataini. Dua kalimat syahadat. Kalau tadi anak-anak orang muslim tumbuh dalam keluarga muslim, alhamdulillah dari awal sudah dalam keadaan bersyahadat. Nah, tentu saja melihat pertumbuhannya anak-anak ini harus selalu ditumbuhkan dalam merealisasikan kalimat ini, yaitu beriman pada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu masyhurlah di kalangan para as-salaf, as-sahaba, yaitu ahlus sunnah wal jamaah, bahwasanya mereka itu dulu belajar dulu iman sebelum belajar Al-Quran. Di Jabir bin Samurah atau Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, mereka mengatakan kunna nata'allamul iman qabla an nata'allamal Quran. Kami belajar iman dulu sebelum belajar Al-Quran. Jadi sejak kecil anak-anak itu dikenalkan dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk merealisasikan kalimat tadi, kalimat la ilaha illallah. Kemudian mereka juga kunna nu'allimu abna'ana sirata kama nu'allimuhul Qur'an. Nah, kami dulu mengajarkan ke anak-anak kami sirah Nabi seperti kami mengajarkan Al-Quran. Sebagaimana ditalqinkan Al-Quran ke anak-anak, ditalqinkan pula sirah Nabi alaihi salatu wassalam, yang semuanya untuk merealisasikan dua kalimat ini. Karena kalimat ini bukan sekadar ucapan, dia harus diimani dalam hati, dibenarkan, kemudian diikrarkan dengan lisan, dan diikuti amalan-amalan dengan anggota badan kita. Sebagaimana ditanyakan kepada Wahab bin Munabbih, salah seorang ulama ahli kitab yang masuk Islam dan juga menjadi ulamaul Islam, murid Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia punya sahifah Hammam bin Munabbih dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang diantaranya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, bahwasanya dia mengatakan ketika dikatakan atau ditanyakan kepadanya, alaysat la ilaha illallah miftahul jannah? Bukankah kalimat la ilaha illallah kunci surga? Katanya benar. Sebab Nabi mengatakan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Ini riwayat yang sahih. Siapa yang akhir ucapannya meninggal dunia la ilaha illallah, pasti masuk surga. Ini pasti ini masuk ya. Bisa saja diazab dulu tuh urusan, tergantung dosanya nanti. Jelas pasti tapi masuk, pasti masuk surga. Karena yang ini kuncinya. Diriwayatkan juga dengan lafaz la ilaha illallah miftahul jannah, yaitu la ilaha illallah itu kunci surga, tapi dari Nabi didhaifkan oleh para ulama. Tapi ditanyakan kepada Wahab bin Munabbih, bukankah la ilaha illallah? Karena mafhum hadis-hadis menunjukkan dia kunci surga. Miftahul jannah, qala na'am, bala, betul. Lakin al-miftah labudda lahu min asnan.
bahwa kunci itu harus ada geriginya. Bahkan kunci digital kan juga mewakili gerigi, ada passwordnya. Jadi, idza ataita bi miftahin lahu asnan yuftah lak. Dibukakan untukmu pintunya. Wa idza ataita bi miftahin laisa lahu asnan la yuftahu lak. Kalau kamu bawa kunci yang tidak ada geriginya, gigi-giginya, iya gigi namanya itu ya. Tidak dibukakan. Kunci bawa paku, tidak terbuka. Tapi kalau bawa kunci, bahkan kunci yang tidak sesuai geriginya pun tak terbuka. Misalnya kita kunci merek apa ya, yang saya tidak tahu lagi nama merek dulu. Ya dulu masih di pondok hafal itu kan. Ada mereknya Tiger misalnya. Lalu kita ambil kunci yang merek misalnya AFD misalnya, tidak terbuka. Artinya juga gerigi ini harus produk asli. Tidak bisa dikawai-kawaikan. Nah, tidak bisa. Makanya ini yang disebut oleh para ulama, Miftahul Jannah itu adalah kunci yang harus ada geriginya, dan gerigi itu adalah syarat-syarat yang harus dilengkapi agar dia bisa menjadi pembuka surga. Nah, sebelum kita lanjutkan pembahasan tentang ini, kita tahu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kenapa sulit betul bagi orang-orang musyrikin Makkah waktu itu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal mereka orang Arab, lebih lancar daripada kita. Kita kadang-kadang nak menikahnya tak lancar mengucapkan syahadatnya. Ini mereka lancar mengucapkannya, tetapi tidak mau. Bahkan orang yang paling banyak jasanya dalam dakwah Islam yaitu Abu Talib. Ya, Abu Talib kita tidak bisa mengucapkan radhiyallahu anhu. Nah, orang yang mencintai Nabi lebih daripada mencintai anaknya sendiri. Dia menolong Nabi dalam berdakwah dengan cara menjadi benteng bagi Nabi dari gangguan orang-orang Quraisy. Bahkan ketika ditawarkan kepadanya oleh orang-orang Quraisy, kami berikan kamu anak yang seganteng bukan lebih dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sehat dan muda, energik, lalu kamu serahkan Muhammad kepada kami sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Abu Talib, hebatnya kalian ya, katanya. Saya serahkan anak saya untuk kalian bunuh, lalu saya kerahkan anak kalian ke saya untuk saya pelihara, katanya. Tidak mau dia. Subhanallah. Padahal anak ini sudah menjadi beban baginya, bahkan beban masyarakat menurut ahli Makkah waktu itu. Tapi Abu Talib cintanya pada Nabi alaihissalatu wassalam, dan dalam hatinya mengakui kepada Nabi alaihissalam. Tetapi dia berat mengucapkan itu. Bahkan menjelang meninggal sekalipun. Subhanallah. Menjelang meninggal sekalipun. Berarti ada konsekuensi yang berat yang tersimpan dalam kalimat ini. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah, para pendengar, para pemirsa dimanapun berada. Ini Abu Talib yang Nabi sangat antusias, ya sangat berharap di detik-detik terakhir mudah-mudahan bisa menjadi pembela baginya supaya mengucapkan kalimat ini, la ilaha illallah. Kenapa? Meminjam istilah sebagian ustaz ketika dia pergi berkunjung ke negara Sakura, Jepang, dari sisi akhlak, tata tertib dan tata kerama, orang-orang Jepang itu Masya Allah kalah sebagian besar kita umat Islam olehnya. Dari sisi sosialnya ya. Bahkan Ustaz itu bilang tinggal mengucapkan la ilaha illallah aja dan Muhammadur Rasulullah, mereka masuk surga lebih dulu dari kita, katanya. Ya gimana mereka menghormati tamu, bagaimana mereka mendahulukan orang lain, menjaga tata tertib di jalan, di rumah, tetangga dan sebagainya, suka memberi. Ya umat Islam Masya Allah ya, sesama bus kota juga saling mendahului.
Allah musta'an. Cuma mereka tidak mengucapkan. Abu Talib pada saat itu, akhi. Subhanallah. Terbayang oleh kita bagaimana Nabi SAW sedihnya ya ketika Abu Talib tidak mau mengucapkan itu. Karena ada konsekuensinya. Karena dia dengan mengucapkan kalimat itu otomatis keluar dari jahiliyah. Dalam bahasanya meninggalkan kearifan lokal waktu itu. Meninggalkan kebiasaan nenek moyang waktu itu. Yang bertentangan tentunya dengan kalimat itu. Adapun yang sesuai, enggak. Nah, Abu Talib paham bahwasanya kalimat ini mengharuskan dia untuk menarik diri dari barisan jahiliyah ke barisan Islam. Nah. Makanya baginya berat itu. Nanti tidak masuk daftar orang jahiliyah. Karena dia lebih mengutamakan itu daripada mengikut dakwah Nabi SAW. Nah, konsekuensi inilah yang dipahami oleh Abu Talib. Dan ini pula yang dipahami oleh orang-orang yang tidak mau masuk Islam dari kalangan kafir Quraisy. Karena apa? Ikut Muhammad SAW tinggal berhala-berhala ini. Ikut Muhammad SAW tanggal seluruh aturan-aturan jahiliyah yang pernah mereka buat. Dengan ikut Nabi Muhammad SAW mengucapkan kalimat ini, mereka harus meninggalkan budaya-budaya jahiliyah yang pernah mereka hidupkan. Dengan mengucapkan kalimat ini, mereka harus taat mutlak hanya kepada Allah dan Rasul SAW. Tidak ada lagi tandingan-tandingan selain mereka atau selain Allah yang mereka jadikan sebagai perantara-perantara, wasilah-wasilah yang menurut mereka mendekatkan diri kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini yang terjadi. Makanya mereka paham konsekuensi ini dan tidak siap melakukannya. Oleh sebab itu, jadi kalimat ini kenapa berat sekali? Karena memang timbangannya berat. Di surga di akhirat nanti, mungkin antum dan para pemirsa serta para pendengar Radio Rabbani 101,1 sering mendengar hadis tentang bitaqah. Hadis al-bitaqah, yaitu kartu. Datang pada hari itu seseorang yang Masya Allah catatan amal dosanya, amal soleh bukan amal dosa bukan amal soleh, yaitu 99 sijil catatan. Wa kullu sijillin minha maddul basar, sepanjang jauh-jauh mata memandang. Subhanallah, 99 catatan. Lalu ditanyakan kepadanya, hal laka min khairin, kamu punya enggak amalan baik? Ya, menengok catatan sepanjang itu, dosa semuanya, dia merasa apa yang bisa untuk menghapus dosa ini? La ya Rabb, saya tidak punya kebaikan apapun. Lalu Allah SWT ingatkan dia, bala indaka inna laka indana khabi'ah. Kamu punya simpanan. Innaka al-yawma la tuzlam, kamu tidak dizalimi. Fa ukhrijat bitaqah fiha la ilaha illallah. Dikeluarkan kepadanya kartu bertuliskan la ilaha illallah. Dia bilang, ma li hadhil bitaqah? Apa gunanya kartu ini dibanding catatan dosa yang sebesar ini? Innaka la tuzlamul yawm. Maka diletakkan di sebelah timbangan kartu dan di sebelahnya catatan ini. Ternyata kalimat ini lebih berat. Lebih berat. Berarti bukan kalimat yang sekedar ucapan, bukan masalah ringan ini, kalimat berat. Ya, orang sehebat Abu Talib tidak bisa mengucapkannya. Orang sehebat Abu Talib tidak bisa mengucapkannya. Orang sehebat Abu Jahal tak mampu untuk mengakuinya. Karena memang konsekuensinya tadi. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT, mungkin akan kita jelaskan nanti. Nah, kalimat inilah akhirnya membuat dia selamat daripada segala dosa tadi. Oh, kalau gitu kita berdosa aja lah. Tidak.
antum berdosa karena mungkin tidak sempurna kalimat ini. Tapi kalau dia juga dulu tidak tahu maksudnya, dia mungkin berdosa tetapi senantiasa merasa bersalah. Antum berdosa merasa tidak bersalah. Karena takutannya, karena imannya, kejujurannya dalam mengucapkan kalimat ini, Allah yang Maha tahu. Makanya kalimat itu berat. Ma'asyiral ikhwati wal akhwat yang dirahmati Allah SWT. Nah, Ustaz. Nah, Kita dari penjelasan Ustaz tadi memang sebenarnya dari balik kalimat syahadat ini tersimpan konsekuensi yang sangat berat sebenarnya. Iya. Dari aturan-aturan yang sudah digambarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, kita bawa ke kondisi sekarang Ustaz. Sebagian besar kaum muslimin yang otomatis sudah Islam sejak kecil karena orang tuanya bersyahadat, tetapi kenapa enggan sekali dengan syariat yang sudah dibawa oleh Rasulullah SAW? Padahal itu konsekuensi dari syahadat tadi Ustaz. Apa karena tidak paham konsekuensinya atau seperti apa Ustaz? yes. Kita pastikan karena memang mereka pada umumnya tidak mempelajari makna serta rukun serta syarat-syarat kalimat ini. Nah, Bagi mereka mengucapkan itu sudah selesai. Bahwa tidak mengetahui bagaimana yang harus direalisasikan dari kalimat ini. Sehingga tidak sedikit seperti yang katakan tadi, mereka muslim tapi sangat membenci syariat Islam, memerangi syariat Islam, membenci orang-orang yang istiqamah dengan Islam. Padahal mereka membawa nama Islam. Contohnya ini ada di zaman Nabi SAW. Orang-orang yang bukan yang terlahir, tapi terpaksa dalam tanda petik, ya karena untuk melindungi diri. Seperti orang-orang munafikin. Nah, mereka itu sangat membenci Islam. Bahkan mencari peluang-peluang untuk menjatuhkan Nabi dan para sahabat. Sindirannya pedas-pedas. Tindakannya luar biasa. Luar biasa menyakitkan. Sebutlah misalnya sindiran mereka yang disebutkan Al-Quranul Karim. Ketika selesai perang Tabuk, mereka di perjalanan mengatakan, awas nanti kalau udah sampai Madinah, orang-orang yang paling mulia akan mengeluarkan orang-orang yang paling hina. Ini sindiran mereka sampaikan kepada Nabi alaihissalam dan para pengikutnya. Kami orang asli, Nabi pendatang. Lalu Allah abadikan itu. Humul ladzina yaquluna la in raja'na ila al-madinati lukhrijanna al-a'azzu minha al-adhal. Jadi mereka ini pada umumnya belum masuk Islam ke dalam hati mereka. Karena memang tumbuh dan berkembang di keluarga muslim tetapi tidak menerapkan Islam. Gimana nak menerapkan Islam? Karena sama sekali tidak pernah belajar Islam. Ada juga belajar Islam tapi tak serius mempelajari Islam. Kalau tak serius pelajarinya apalagi menerapkannya. Jadi seperti wallahu alam, mungkin seperti orang-orang Arab dulu datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab dulu datang ke Nabi, kami sudah beriman. Kata Allah yang jawab, qul lam tu'minu. Katakan kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna. Kalian baru masuk Islam. Nah, walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Ternyata iman belum masuk ke dalam hati kalian. Nah, kalimat ini ma'asyiral ikhwan yang dirahmati Allah SWT harus dipelajari, harus dipahami. Kalau orang-orang dulu kan bahasa Arabnya kan tinggi. Mendengar kalimat la ilaha illallah, mereka paham. Kalau kita sudah diterjemahkan juga belum paham kita. Nah, tidak ada Tuhan selain Allah. Akhirnya dengan terjemah ini, lalu dia buktikan di apa? Di dalam alam nyata yang dia saksikan di sekitarnya, ada Tuhan selain Allah. Orang ini, agama ini Tuhannya. Orang ini Tuhannya. Agama ini Tuhannya. Berarti ada Tuhan selain Allah. Karena terjemahan tadi tidak ada Tuhan selain Allah. Padahal makna ilah dalam bahasa Arab minal aliha ya'lahu,
itu adalah maknanya adalah sesuatu yang yutma fihi wa yuhabbu wa yuwala, dicintai dan diberikan loyalitas, ya, yang dicintai dengan sepenuh hati. Itu makna ilah. Dan ini melahirkan ibadah, ketundukan. Sehingga para ulama menyebutkan makna la ilaha dengan makna la ma'budah. Tidak ada yang diibadati. Bihaqqin, dengan hak. Karena apa? Supaya keluar yang diibadati tanpa hak. Ya, makhluk-makhluk diberikan ibadah, ada. Orang menyembah batu, ada. Orang menyembah hantu, ada. Kan ada. Agama setan kan ada. Orang yang menyembah orang ada. Orang menyembah sapi ada. Orang menyembah akal ada. Maka dikeluarkan dengan itu. Sembahan-sembahan itu laisa bihaq, bukan hak. Sesungguhnya mereka ibadati selain Allah itu adalah batil. Sesuatu yang batil. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Maka makna la ilaha illallah, tidak ada la ma'budah bihaqqin, tidak ada yang berhak diibadati atau tidak ada yang diibadati secara hak kecuali Allah Tabarakallah. Berarti ada nafi dan ada isbat. Harus dinafikan seluruh sembahan selain Allah tadi. Kemudian baru beribadah kepada ibarat menanam. Ini tauhid ini, kaum muslimin dan muslimat, kita sering menanam di semak-semak. Semak-semak syubhat, semak-semak syahwat. Antum kalau nanam harus dihilangkan dulu rumput-rumputnya. Apalagi kayu-kayu besarnya. Orang buka lahan nanti harus ditebang, harus di-clearing, harus dibersihkan, harus staking namanya dan sebagainya. Semua urat-urat itu dihilangkan. Setelah itu baru ditanam. Sehingga nanti lahannya siap untuk menerima tumbuhan yang baik. Nak nanam sawit misalnya, jangan ditanam di tengah hutan sebelum dibersihkan. Tidak akan berbuah, hidup pun tak mau. Hidup enggan, mati segan. Atau nanam padi, jangan tanam di dalam padang ilalang sebelum dibuang. Nanti lalangnya, coba kita sudah bersihkan pun lalang lebih duluan juga. Tinggi daripada padi kita. Harus disiangi. Ini apalagi ditanam di lahan yang tidak diolah sama sekali. Tiba-tiba antum ambil, kalau bahasa kampungnya tugal, alu kan, buat lubang di tengah-tengah padang lalang, tanam padi. Padi tidak akan tumbuh-tumbuh. Demikian juga tauhid itu. Jadi kalimat, maka didahului dengan la nafiyah. Nafikan seluruh yang digandrungi, yang dicintai berlebihan itu, lalu disebutkan hanya kepada Allah. Illallah, kecuali Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini yang dikenal dengan rukna at-tauhid. Dua rukun tauhid. Kemudian ketika masuk pada kalimat Muhammadur Rasulullah, artinya kita tak menyembah Allah kecuali melalui syariat yang disampaikannya. Kenapa? Karena kita tak punya akses langsung ke Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak ada cara untuk mengetahui apa yang diinginkan Allah dari kita kecuali melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya beribadahlah kepada Allah dengan cara yang Nabi ajarkan, baik melalui perkataannya, melalui perbuatannya, atau melalui persetujuannya yang terhadap apa yang dilakukan oleh sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Akhirnya kita tidak beribadah kecuali dengan apa yang Nabi syariatkan. Dan tidak meyakini sesuatu kecuali yang Nabi kabarkan. Nah, Ustaz. Berarti bisa dipastikan kalau kaum muslimin yang otomatis sudah bersyahadat dari kecil, otomatis sudah muslim, itu bisa dipastikan dengan tidak paham akan konsekuensi atau tidak belajar sama sekali atau tidak dapat ilmu sama sekali, Ustaz, ya? Ya, sebagian besar seperti itu. Bahkan juga tidak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, sebagian besar. Apa sebab? Antum tahu sendirilah kita pada umumnya sekolah yang diwajibkan itu sekolah yang umum, negeri lah. Yang belajar agamanya tidak serius lah dalam bahasa kita, ya, tidak serius. Apa sebab? 2 jam dalam sepekan. Itu pun
Ya, apalagi di masa-masa Orde Lama dulu, Orde Baru dulu. Misalnya guru agama, siapa aja boleh jadi guru agama. Siapa aja. Nah, Baik secara SK maupun secara fakta. Bila guru agama tidak hadir, guru olahraga bisa gantikannya. nah, Dan bila guru olahraga tidak hadir, guru agama tidak pandai menggantikannya. Jadi orang lebih profesional di olahraga daripada agama. Bukti konkret juga, juara olahraga, Masya Allah, bonusnya miliaran. Antang juara agama, bonusnya dipotong kadang. Dapat hadiah, dipotong. Saya masih ingat, mohon maaf ya. Nah, Ini cerita lama ini. Bukan di masa sekarang tidak tahu. Mungkin lebih kurang sama juga. Ya kami, Masya Allah mewakili daerah, juara 3 tahun berturut-turut. Bukan dapat bonus, justru piala kami diambil. Karena untuk 3 orang, kan orang kata cerdas cermat 3 orang tuh. nah. Jadi piala cuma 1. Jadi pada kali berkelahi, letaklah kantor bupati gitu. Bonus tak ada. Subhanallah. Tapi orang untuk menyanyi, olahraga, Masya Allah bonusnya sampai 0,5 miliar, bahkan ada yang sampai lebih daripada itu. Ini tandanya agama tidak diseriusi. Guru matematik bisa ngajar agama, guru IPA mengajar agama. Dan otomatis kita tidak mengenal makna dari kalimat itu. Nah. Ya, yang kita pelajari kan rukun Islam ada 5. Hafalkan itu. Rukun iman ada 6. Hafalkan itu. Pas belajar tauhid sifatnya hanya 20. Tidak boleh lebih. Yang hakikatnya kembali ke 7. Ya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Kemudian lebih ditekankan kepada yang sifatnya akliyat daripada nakliyat. Yang sifatnya logika daripada yang sifatnya riwayat dari Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, Ustaz, Jadi menarik. kalau demikian kita lihat sendiri. Nah, Bahwasanya lemahnya pemahaman terhadap agama, lemah dalam pengamalan. nah, menarik dari perkataan Ustaz tadi, kalau memang sebenarnya umat Islam ini sebagian besar tidak paham dan tidak berilmu tentang agama atau konsekuensi dari syahadat itu. Nah, ada juga yang berujung merasa semua syariat agama samawi ini berujung sama, Ustaz. Bahkan mengatakan semua agama itu sama, Ustaz. Ujung-ujungnya surga juga. Ridho dari Allah Subhanahu wa taala juga ujung-ujungnya. Nah, pemikiran ini ada yang mengatakan berbahaya, ada yang mengatakan ini sebagai bentuk persatuan dan kesatuan di antara kita, Ustaz. Bahkan ada juga yang mengatakan syariat itu jangan menjadi beban. Bahkan tidak usah terlalu banyak melakukan hal-hal yang berbau syariat seperti sholat, misalnya sholat, kita ambil sholat duha jangan terlalu rajin karena nanti efeknya akan buruk kepada diri karena akan menjadikan itu menjadi wajib nantinya. Juga sholat tahajud jangan rajin-rajin karena nanti akan menjadikan hal yang sunat itu jadi wajib. Jadi yang biasa-biasa saja. Bahkan menganggap agama itu semuanya sama saja. Memberatkan. Ini seperti apa, Ustaz? Karena syariat yang terpaham itu seperti apa, Ustaz? Pertama, ini kan sebenarnya angan-angan. Nah, Atau lebih tepatnya ini ketakutan yang berlebihan. nah, Ini lahir daripada yang tadi juga. Dia ingin bernama Islam, tapi tak mau menerapkan Islam. Dan mau mengatakan dia orang Muslim yang taat, tapi tidak mau taat. Menganggap syariat sebagai beban yang berat. Semuanya, akhi, semua tindakan, semua ikrar, itu ada konsekuensinya. Antum berakad nikah, ada konsekuensinya. nah, Otomatis tanggung jawab menafkahi anak gadis ini dari ayahnya pindah ke kita. Bukan hanya itu saja. Dalam Islam justru konsekuensi masuk surga atau masuk nerakanya sekarang tanggung jawab kita. Antum berakad jadi guru dan dosen, ada konsekuensinya. Apa sun? Jadi anggota masyarakat, jadi warga negara, ada konsekuensinya. nah, Kalau dilihat di sini, tidak ada yang memberatkan. Tidak ada satupun dari sebuah kesepakatan kecuali ada beban. Tidak ada bebannya. Antum jadi warga negara yang baik, terbebani. Harus taat ini, taat itu, taat itu. Antum tidak mau, berarti antum tidak bisa jadi warga negara yang baik.
Antum jadi anggota masyarakat, harus ikut ini dan sebagainya. Ada tanggung jawabnya. Tidak ada yang lepas daripada itu. Demikian juga masuk agama ini. Antum kalau tidak paham aturan yang ada di negeri ini, dianggap warga negara buruk antum. Nah. Betul kan? Antum bekerja di sebuah instansi atau institusi, tidak paham aturan yang berlaku di situ, antum orang buruk. Nah, kalau orang masuk Islam, tidak paham aturan yang ada dalam Islam, berarti orangnya Islamnya baik apa buruk? Buruk. Islam yang buruk. Karena tidak ada orang yang Islamnya baik, kecuali menganggap selainnya adalah tidak baik. Tidak ada itu. Agama manapun yang kokoh dalam agamanya, dia wajib meyakini agamanya. Tidak mungkin menyamakan dengan agama lain. Di agama manapun. Kecuali orang-orang yang tidak baik agamanya. Dalam versi agama masing-masing tentunya. Orang Kristen yang baik tidak mungkin beriman dengan Islam. Tidak mungkin. Hanya mereka yang lemah dalam kekristenannya mengakui seluruh agama sama. Orang-orang Hindu, Buddha dan sebagainya yang baik dalam menekankan agamanya takkan mungkin mengakui agama Kristen adalah benar. Kalau tidak masuk dia. Hanya orang-orang yang lemah dan buruk agamanya menurut versi masing-masing yang mau mengakui itu. Nah, orang Islam yang mengatakan kan semuanya menuju Tuhan yang sama. Siapa yang bilang Tuhan yang sama? Ini mohon maaf aja, sesama Muslim aja enggak sepakat kita menyifati Tuhan kita. Sampai-sampai ada yang memfitnah kadang-kadang kan, memfitnah dengan ini dan itu, bahwa golongan ini menyebut Tuhan sebagai orang yang bertubuh sekian tinggi dan sebagainya. Ini penafsiran yang dia nisbatkan kepada orang Islam, padahal dia hanya menafsirkan sendiri perkataannya. Ini kaum muslimin dan muslimat. Tidak ada orang yang menerima ini kecuali orang yang buruk. Orang yang tidak paham agamanya. Buktinya, di zaman Nabi SAW, orang-orang yang terbaik dari umat ini, alhamdulillah, tidak pernah orang-orang sekelas Abu Bakar, ya ketika diminta sumbangan, ini nyumbang terus nih katanya. Tidak ada. Padahal berapa kali Abu Bakar menghabiskan harta bendanya untuk perjuangan ini. Tidak pernah mengeluh nyumbang terus. Tidak ada yang berat. Demikian juga Umar radhiyallahu anhu ketika disuruh berjihad. Dia tidak bilang, kok jihad terus Rasulullah? Kita harus damai beragama ini. Tidak ada. Sebab ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Utsman bin Affan yang ketika memberikan infak yang tak terhitung, Nabi sampai katakan, ma dharra Utsman ma amila ba'dal yaum, ma ya'malu ba'dal yaum. Tidak akan ada mudarat bagi Utsman kalau dia ngamalkan apapun setelah hari ini. Tidak surut dia untuk memberikan selalu hartanya fisabilillah. Tidak ada yang berat. Kalau antum bilang tidak usah selalu solat sunat, misalnya sehingga dianggap wajib nanti, tidak ada lagi. Wahyu tidak ada turun lagi. Cuman mereka menikmati dan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah contoh terbaik dalam hal ini. Nah, tidak ada yang merasa berat beragama itu kecuali kaum munafikin. Salat bagi mereka berat. Mereka tidak datang ke salat itu kecuali kusahlah, dalam keadaan malas. Mereka bersedekah pelit. Mereka menyuruh orang-orang yang kaum muslimin untuk bakhil. Nah, sebab apa? Mereka sendiri bakhil. Nah, hum alladzina yaquluna la tunfiqu ala man inda Rasulillah hatta yanfaddu. Mereka juga berkata jangan berinfak kepada orang di sekitar Rasulullah sampai mereka nanti meninggalkan Nabi alaihi salatu wassalam. Mereka memfitnah para sahabat mendekat Nabi karena ingin dapat harta dan dana dari Nabi SAW. Hari ini banyak juga kaum munafikin menebar fitnah yang seperti ini. Ya, kalau berdakwah, kalau ada dana berdakwah, kalau tidak berdakwah. Nasallallahu alaihi wasallam. Ini cara-cara kaum munafikin dulu mendiskreditkan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intinya, orang yang baik agamanya tidak akan pernah merasa berat menjalankan agama ini.
Hanya orang-orang yang buruk agamanya lah yang berat menjalankan agama. Sebab apa tadi? Dia sebenarnya tidak siap menerima konsekuensi mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Oleh sebab itu di sini pentingnya mempelajari, mendalami dan memahami. Di situ akan terlihat sendiri siapa yang mengatakannya dengan ilmu, siapa yang mengatakannya dengan yakin, siapa yang mengatakannya dengan jujur, siapa yang mengatakannya dengan penuh cinta, siapa yang mengatakannya dengan penuh ketundukan, siapa yang dengannya penuh dengan keridhaan, siapa yang mengatakannya dengan penuh ketaatan, akan tersortir sendiri. Sebab inilah syarat-syarat yang disebutkan oleh para ulama, syurutu la ilaha illallah, mesti dengan ilmu. Nah, Ustaz. Nah, Tadi kita sudah tahu bahwa hal-hal yang demikian itu adalah sebab dengan tidak tahu dan menolak dari syariat ini. Berkaitan dengan tema kita, Ustaz, tidak bersahadat tapi tidak melakukan syariat. Ada yang mendefinisikan atau ada yang menyebut itu ruwaibidah. Itu apa definisinya, Ustaz? Kemudian kenapa banyak orang saat ini bicara tentang syariat padahal kita tahu sebenarnya dia tidak paham syariat, Ustaz. Bahkan diberi forum di nasional atau di negara kita ini banyak yang seperti itu. Ini seperti apa, Ustaz? Memang ada dari Nabi alaihissalam ya di saat ar-ruwaibidah, yantiqur ruwaibidah, orang-orang yang tidak mengetahui agama, yatakallamuna fi umurin kibar anil Islam, pada masalah-masalah besar dalam Islam. Nah, yang seperti inilah, ini sebenarnya pertama tidak bisa ditolak. Sebab ini nubuat Nabi alaihissalam. Diriwayatkan oleh Nabi alaihissalam bahwa akan ada di akhir zaman, yaitu orang-orang yang pengkhianat dianggap orang jujur, orang jujur dianggap berkhianat, gitu kan? Orang-orang yang benar berkata dianggap dusta, yang pendusta dianggap orang yang benar. Itu juga akan terjadi. Nah, ketika kita sudah mengetahui itu, dan kita sudah mengetahui itu, dan tanda-tandanya ada pada kita, maka dengan sangat mudah kita mendeteksi siapa mereka yang sebenarnya bukan berilmu tetapi seperti orang yang berilmu. Orang yang berilmu akan mengetahui mana yang ilmunya, mana yang Islamnya, Islam wawasan, dan mana Islam yang berdasarkan ilmu dan keimanan. Bahkan orang-orang yang sudah mengaji saja, dia sudah bisa membedakan mana yang menjawab dengan hawa, yaitu dengan perasaan dan perkiraan, mana yang menjawab dengan ilmu, yaitu dengan dalil dan hujjah. Dan alhamdulillah sebenarnya dari sejak zaman Nabi berdakwah lagi, kita sudah lihat bahwa yang banyak memfitnah, yang banyak berdusta, yang banyak memprovokasi adalah mereka yang kehabisan dalil. Tidak ada hujah untuk menolak Nabi, mereka fitnah Nabi SAW. Nah, di zaman-zaman fitnah ini juga yang banyak memakai gaya-gaya seperti itu adalah mereka yang kehabisan hujah. Ya, tidak ada lagi jalan untuk menjatuhkannya kecuali dengan menghina, merendahkan, menuduh, memfitnah, mencaci, memaki, memprovokasi, mempersekusi, menggunakan kekuatan. Ini adalah gaya-gaya jahiliyah dulu yang ditransformasi menjadi gaya yang diikuti pada hari ini untuk menentang kebenaran. Padahal seharusnya kalau berilmu tidak diperlukan untuk yang seperti ini. Jadi banyak di antara orang yang tidak ahli dalam agama tetapi diberikan corong, diberikan mimbar sehingga berbicara sesuai dengan keinginannya. Oleh sebab itu, nah, bagaimana kita supaya jangan terpedaya, agar tidak terpedaya? Tentu saja dengan berilmu. Sebab orang ilmu itu tak bisa ditipu sekalipun oleh syaitan. Maka syaitan itu sangat murka pada orang berilmu.
Makanya kalau ada majelis yang mengajarkan ilmu, syaitan suka mengganggu. Maka ini dorong-dorongnya kalau kawan-kawannya dari kalangan manusia untuk mengganggu. Tapi kalau majelis yang sifatnya hanya ibadah yang tanpa ilmu, itu syaitan ikut membantu. Bahkan disupportnya dengan sangat dengan biaya, dengan apa dan sebagainya. Karena memang syaitan itu takut kepada satu orang alim dibanding dengan 1000 ahli ibadah. Ahli ibadah tanpa ilmu sangat mudah disesatkan. Sangat mudah, tapi orang yang berilmu tidak. Itu tidak mudah. Ya, saya menganalogikan seperti begini. Antum punya ilmu tentang rukun Islam misalnya, 5. Ya, hafal itu kan rukun Islam 5. Syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa, dan haji ke Baitullah bagi yang mampu. Hafal nih. Ya. Lalu antum ujian. Di samping kanan juara 1. Samping kiri juara 50 dari 51. Misalnya, kalau antum hafal, nengok di samping kanan, rukun Islamnya 9 atau 8. Terpengaruh enggak? Enggak akan terpengaruh. Antum hafal, tahu, berilmu. Walaupun hanya itu ilmu antum. Tahu itu. Walaupun dia pintar, dia juara 1, tak terpengaruh. Karena kecerdasan tidak selamanya berilmu. Nah. Antum lihat lagi sebelah kiri ini yang 50. Jawabannya 5. Antum akan cenderung ke yang 5 ini karena antum hafal. Tidak akan meninggalkan ini. Tapi kalau sempat antum tidak hafal, berapa ya? 5, 7, 6, 8. Nah, akhirnya tengok yang ini. Ya, kalau tengok-tengok lebih cerdas ini. Ini juara 1 pemuncak. Kalau ini 50 saja. Ya, urutan 50 dari 51. Yang kedua, ini levelnya nasional, ini levelnya lokal, dan sebagainya. Akhirnya kalau tidak berilmu yang jernih, ini akibatnya. Makanya mesti dengan dari ilmu tadi. Nah, ilmu ini seperti kata banyak ulama, seperti yang diriwayatkan dari Ibnu Sirin, Abdullah Mubarak, bahkan diriwayatkan oleh Wahab bin Munabbih dari Nabiullah Isa alaihissalam, bahwasanya ilmu itu baru akan bermanfaat bila diamalkan. Kalau antum punya ilmu setinggi apapun tak diamalkan, lemah juga. Terpengaruh juga dengan kecerdasan itu. Karena ilmu itu, kata Sufyan Ats-Tsauri, hatafal ilmu bil amal wa in ajabahu illa irtahal. Ilmu itu akan membisikkan amalan. Kalau dikabulkan bisikannya, dia akan tetap bersama kita. Kalau tidak, dia pergi. Jadi orang berilmu kadang-kadang bisa seperti tidak berilmu akibat tidak biasa mengamalkan ilmunya tadi. Oleh sebab itu, yang kedua mesti diamalkan ilmu tadi dan dipahami lalu diamalkan. Itulah yang konsekuensi yang memang berat dari kalimat ini, tapi memang memberatkan timbangan luar biasa penyelamat kita. Nah, kalau seandainya antum tahu bahwa ini yang menyelamatkan, maka anak kita ketika mulai dewasa harus diingatkan dengan 2 kalimat ini. Dipelajari iman dulu sebelum belajar Al-Quranul Karim. Bahwasanya tidak boleh beribadah kecuali kepada Allah Ta'ala. Dan tidak boleh beribadah kecuali ikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh ada keyakinan ketuhanan kecuali kepada Allah. Dan tidak boleh meyakini tentang itu kecuali melalui petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Ustaz. Jadi boleh dikatakan Ruwaibidah ini adalah bukti dari kebenaran sabda Rasulullah SAW. Dan dengan untuk mengetahui atau menghindarinya dengan berilmu, dan pasti ilmunya itu diamalkan, Ustaz. Kita flashback atau kita balik ke zaman kita sekarang, Ustaz. Apa sebenarnya resep dari Rasul terhadap perintah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita sami'na wa ata'na ketika mendengar perintah? Apakah kita lihat esensi perintahnya atau kita melihat siapa yang memerintahkannya? Nah, Ustaz. Ya, maksudnya siapa yang memerintahkan? Allah dan Rasul. Nah, apa resep dari Rasul agar kita setiap mendengar perintah dari Allah itu langsung sami'na wa ata'na? Apakah kita melihat esensi perintah itu dulu atau kita lihat siapa yang memerintahkannya? Nah, Ustaz. Bisa dua-duanya. Bisa dua-duanya. Tapi yang terpenting adalah memang mentakzim siapa yang memerintah itu.
Antum semakin tinggi yang memerintah, semakin takut antum untuk melawannya. Nah, Kan begitu? Semakin cinta antum kepada yang memerintah, antum semakin segan untuk tidak mengabulkannya. Dan semakin berharap kepada yang memerintah, maka semakin takut antum untuk meninggalkannya. Nah, disinilah letaknya dalam beribadah itu ulama menyebutkan mesti ada 3 unsur rukun ibadah yang tak boleh tidak menyertai seluruh amal kita. Yang pertama, mencintai Allah. nah, Yang kedua, takut kepada Allah. Yang ketiga, berharap kepadanya. Cinta, harap, dan takut. Kalau ini sudah ada, dan ini tidak mungkin ada kecuali dengan ilmu dan iman. Ya, antum dengan mempelajari, mengetahui, mengenali Allah Tabaraka wa Ta'ala, setelah antum mengenalnya, siap untuk mencintainya dan takut jauh daripadanya dan berharap selalu dekat dengannya dan diterima, maka semua amalan itu akan terasa sangat indah. Ya, ini di kenyataan sehari-hari bisa kita lihat. Ya, ketika antum sedang mencintai, jatuh cinta saya. jatuh cinta. Ini jatuh cinta sungguhnya. Jatuh cinta. Subhanallah, dapat telepon. Dapat perintah. Misalnya, yang tolong belikan. Nah, Ustaz. Antum bersemangat. Apa sebab? Antum berharap cinta antum diterima. Nah, bila harapan ini lemah, cinta juga tidak kokoh, maka permintaan itu menjadi tidak berharga. Antum dengan orang tua misalnya, orang tua yang Masya Allah yang mendidik kita, lalu kita pun menjadi anak yang hormat dan berbakti kepadanya. Dapat perintah dari orang tua itu seperti peluang yang tidak boleh disia-siakan. Antum gembira mengerjakannya. Tapi kalau sempat cintanya sudah luntur, harapannya sudah tidak ada, kendur, ya, kemudian tidak takut lagi sama orang tua, dapat perintah, rasanya gimana? Ibu lagi, minta duit lagi. Nah, Apa sebab cintanya sudah kosong? Jadi kalau antum sempat, ya silakan buktikan. Bila ditelepon orang tua, was-was, jangan-jangan minta duit lagi, berarti antum cinta sama orang tua. Demikian juga pada anak dan istri. Bila seandainya antum asal nelpon anak ini pasti minta duit lagi katanya, khawatir, ya, tidak berharap ditelepon, berarti cintanya tidak. Ada masalah dengan cinta. Ada masalah. Nah, bandingkan kalau seandainya itu kepada Allah SWT, yang sebenarnya kita yang membutuhkannya, dan kita kalau berikan sesuatu dia balikkan yang lebih banyak dan berlipat-lipat. Siapa yang tidak mencintainya? Makanya apapun yang diperintahkan Allah jadi ringan seperti tadi, tidak jadi beban. Antum tidak, ya, jangankan disuruh yang sunat, yang wajib, yang sunat aja antum kejar. Saking cintanya. Saking cintanya. Karena antum selalu ingin tampil menyenangkan, diridai, disukai oleh yang kita cintai. Dan ini tak dapat kecuali orang-orang yang merasakan manisnya iman tadi. Ayakunallahu rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Dan itu tentu saja dengan ilmu yang diamalkan. Bukan hanya ilmu yang hanya sekedar mendapatkan gelar dan populer. Masya Allah. Barakallahu fikum, Ustaz. Udah hampir 1 jam kurang lebih kita berbincang, Ustaz. Tidak terasa. Cuman ada poin penutup, Ustaz. Ini sebenarnya udah agenda tahunan sebenarnya, Ustaz. Kalau kemarin udah lewat, Ustaz, yang merry, sekarang ini yang sebentar lagi happy, Ustaz. Poin toleransi ini selalu menjadi isu yang diagung-agungkan atau digaungkan oleh sebagian besar kaum muslimin untuk mengikuti sebagian besar tradisi atau perayaan dari kaum non-muslim, boleh dikatakan. Apakah ini penyebab dari tidak paham dengan konsekuensi tadi, Ustaz, sebagai seorang muslim yang beriman, atau memang perlu diajarkan lagi toleransi, Ustaz, antara sesama? Ini seperti apa, Ustaz? Alhamdulillah, Allah SWT setelah menjadikan agama ini sebagai agama yang menasak seluruh agama sebelumnya. Dan menjadi agama yang berlaku sampai hari kiamat. Ini menandakan bahwa agama ini paling sempurna, tidak ada kekurangannya.
Jadi kalau ada yang memasukkan ke dalamnya sesuatu yang bukan darinya, dia sebenarnya tidak memahami agama dengan baik atau tidak menerapkannya. Dan karena kejahilan itulah sehingga dia menganggap bahwasanya agama ini perlu untuk dimodifikasi, perlu diperbaiki, sampai-sampai ada yang mengatakan Al-Quran dan hadis tidak relevan lagi untuk zaman ini. Berarti kalau gitu kan selesai Islam. Kalau Al-Quran tidak berlaku lagi, selesai Islam. Harus dibedakan antara fatwa yang berubah karena perubahan waktu dan tempat dan zuruf keadaan dengan ilmu yang tak akan berubah. Hukum tetap. Fatwa boleh berubah. Jadi mereka tidak bisa membedakan mana fatwa, mana ilmu. Allah musta'an. Jadi apakah Islam yang toleransi, apakah dengan moderasi Islam hari ini itu yang dianggap sebagai Islam yang sempurna? Tentu mungkin salah kaprah lagi. Ini bukan ide modern, ini ide jahiliyah. Di zaman Nabi SAW sudah pernah ditawarin yang seperti itu. Ya, mari kita hidup bersama, jangan menjadikan agama sebagai pembatas dan sekat di antara kita. Kita ikut agamamu, kamu ikut agama kami. Gantianlah. Pas Idul Fitri kami ikut, pas Christmas kami ikut. Kalau bahasa jahiliyah dulu, kami setahun ikut agamamu, kamu setahun ikut syirik bersama kami. Gitu. Maka Allah yang jawab langsung dengan sebuah surat, namanya surat Al-Kafirun, ya, bahwa itu adalah ide kekufuran. Jadi boleh Ustaz ya? Al-Kafirun boleh Ustaz? Ya, kenapa tidak? Karena orang-orang kafir itu sendiri yang mengaku bahwa inna kafarna bima ursiltum bih. Kami kafir kepada apa yang? Nah, justru julukan kafir itu lebih terhormat daripada julukan selain itu. Non-muslim. Non-muslim. Nah, non-muslim tidak jelas statusnya, tapi kalau kafir jelas status lebih berani. Kemudian kita digelar dengan lebih rendah malah, domba-domba yang tersesat kita. Kita kan tidak marah juga. Nah, kan dalam keyakinan mereka. Kalau kita tidak domba, kenapa marah? Ada yang manggil kayak kambing katanya kan. Kita tidak kambing, kenapa marah? Iya, kita tidak marah. Karena kenapa? Bukan domba, apalagi tersesat. Ya, mereka menggelar, silakan. Tapi kita tidak. Jadi Allah yang jawab lakum dinukum waliyadin. Adapun dalam masalah yang sifatnya duniawi, Allah juga sudah jelaskan. Makanya Islam ini komplit, sempurna. Alhamdulillah kalau diterapkan oleh umat Islam, Islam itu terindah. Ya, terindah. Buktinya, kalau itu orang beriman ya, buktinya kita yang dulu masuk surga. Kalau dulu masuk surga yang paling hebat dong. Masa orang yang tidak paling hebat masuk surga lebih duluan. Kemudian pahala kita yang melimpah. Dalam hadis disebutkan, perumpamaan Yahudi bekerja dari pagi sampai siang. Perumpamaan Nasrani bekerja dari siang sampai asar. Kita di ujung waktu, tetapi upahnya 2 kali lipat. Yahudi dikasih 1 qirat, Yahudi Nasrani sama. Kemudian umat Islam dikasih 2 qirat. Kenapa? Karena kita dilebihkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian kita dijadikan oleh Allah SWT syuhada ala nas. Kita yang jadi saksi yang mengesahkan bagi seluruh manusia. Jangan terbalik. Kita pula yang dianggap sah atau tidak. Berarti antum belum beriman dengan Al-Quran, belum beriman dengan sunnah Nabi SAW, sehingga ingin supaya Islam kita diterima oleh orang, ikut cap yang diberikan orang. Terbalik namanya. Harusnya kita umat Islam yang memberi cap benar tidaknya, sah tidaknya. Kalau kita jadi saksi itu menentukan sah atau tidak. Coba nikah nanti tidak ada saksi, tidak sah katanya. Kadang-kadang saksinya nakal pula kan, ini mainkannya. Suruh ulang Ustaz ya. Nah, makanya jangan saksikan jangan yang muda-muda jadi saksi nanti. Digagalkannya terus. Jadi saksi itu menentukan sah tidaknya. Litakunu syuhada 'alan nas. Setelah Allah sebutkan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Kami jadikan kalian umat yang adil, umat yang sempurna, umat yang pertengahan. Litakunu syuhada 'alan nas, supaya kalian yang menjadi saksi bagi manusia.
Setelah itu wa yakuna rasulu alaikum syahida. Dan jangan lupa nanti Rasul menjadi saksi bagi kalian. Maka jangan menyimpang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam karena dia akan jadi saksi. Sesuatu yang tak dia ajarkan lalu kita masukkan, antum nanti akan menjadi beban nanti di akhirat. Hati-hati. Maka ikutlah Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi sudah tunjuk bagaimana dia bermuamalah dengan Yahudi, bagaimana dengan Nasrani dan seterusnya, bahkan dengan kaum musyrikin sekalipun. Nah, itu sudah sangat cukup. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, Ustaz, mungkin terakhir Ustaz untuk yang akan menjelang ini Ustaz, detik-detik pergantian tahun Masehi, bagaimana umat Islam menyikapi dengan seolah-olah membuat acara tanding atau sekedar meramaikan saja dengan zikir bersama atau berdoa awal dan akhir tahun, Subhanallah. atau sekedar berkumpul-kumpul bersama keluarga menjalin silaturahim. Ini nasihat Ustaz seperti apa? Atau memang dicuekkan saja malam ini seperti ini? Barakallahu fiik. Disinilah pentingnya seperti kata yang sering saya nukil dari Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Ambil ilmu dari sumbernya yang asli. Nah. Peringatan tahun-tahun baru ini itu sudah ada sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengagungkan. Cuman mungkin umat waktu itu yang beriman ke Nabi kan tidak sejahil kita hari ini. Nah. Itu bedanya. Maka Nabi alaihi salatu wassalam tidak menjadikannya sebagai momen karena kita sudah punya hari besar. Lalu sebagian berijtihad. Ya karena umat kita dalam keadaan jahil, tidak berilmu tentang agama ini. Nah, daripada mereka nanti berhura-hura di malam tahun baru, maka kita buat acara tertentu seperti muhasabah atau misalnya zikir tahun baru dan sebagainya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Ya, sekarang pertanyaannya, apakah dengan amalan tersebut kita mengharapkan pahala? Kalau jawabannya iya, maka pahala itu harus jelas SK-nya. Nah. So, kalau SK tidak ada, gaji tidak turun. Nggak dapat gaji. Dapat gaji. Lalu antum biarkan saja umat seperti enggak. Makanya kita mengaji. Hampir tiap hari kita ngaji untuk mengingatkan umat ini. Maka siapa yang sudah mengaji dan masuk iman dalam dadanya, ya hirup pikuk apapun orang di luar dengan petasan, dengan kembang api, dengan apa dia tidak pengaruh. Tetapi orang yang tidak ngaji juga tak akan hadir juga acaranya. Dia akan tetap dengan kegiatan. Berarti yang sudah ngaji juga. Nah sekarang kalau demikian kita melakukan suatu amaliyah yang baru yang kita mengharapkan pahala dari Allah dengannya dengan melakukan acara yang sifatnya ya untuk acara tandingan lah tadi. Dan ini tidak dikenal dari zaman Nabi untuk membuat acara tandingan di banyak perayaan orang-orang baik Majusi maupun Nasrani maupun Yahudi yang Nabi berhadapan dengannya. Mereka merayakannya, tapi Nabi tidak membuatkan acara tandingan. Ya, demikian juga di zaman sahabat para tabi'in yang mereka ini. Oleh sebab itu, wallahu taala alam, saya menganjurkan lewati sajalah malam tahun baru ini dengan kegiatan kita. Lalu ada pula yang mengatakan, berarti meninggalkan berzikir di malam tahun baru tidak bid'ah itu. Siapa yang nyuruh antum meninggalkan zikir? Kita tidak ada mengatakan antum jangan sampai berzikir. Pokoknya malam tahun baru berhenti berzikir. Siapa bilang? Tidak ada. Jalankanlah zikir dalam segala keadaan. Tapi khusus tahun baru tidak ada zikirnya. Tidak ada muhasabahnya. Apalagi ini malam tahun baru ini adalah di masa kuno Romawi, ini adalah kelahiran dewa mereka. Kelahiran dewa mereka pada. Nah kita hidupkan pula dengan ibadah kita. Ini semuanya adalah menambah beban lagi bagi umat Islam, ya, dari sekian banyak masalah tambah-tambah masalah baru. Ya, semoga kita tidak termasuk di antara yang bikin masalah
baru. Enggak, kita tidak melarang berzikir. Tetap antum nak baca Quran, kalau pas malam Jumat misalnya, bacalah selawat banyak ke Nabi alaihi salatu wassalam, bacalah Al-Quran, ya surat Al-Kahfi misalnya, atau zikir-zikir yang sebelum tidur, atau zikir pagi dan petang, tanpa harus ada mengkhususkannya. Nah, orang nak pergi, cegah dia dengan ilmu. Orang nak mengadakan, nasihati mereka dengan ilmu, bukan dengan membuat acara tandingan-tandingan baru. Wallahu taala alam. Baik, jazakallah khairan Ustaz. Barakallahu fikum untuk waktunya, untuk kesempatan hari ini, dan mudah-mudahan di perbincangan kita yang kurang lebih 1 jam ini bisa menebar manfaat untuk antum semuanya yang menyimak ataupun yang mendengarkan di 91,1 FM. Insya Allah kita menjadi muslim-muslim yang sudah bersyahadat dan taat kepada syariat ini. Kita akan bertemu kembali di pekan depan insya Allah dengan tema yang berbeda bersama guru kita insya Allah. Barakallahu fikum untuk antum semuanya. Jazakallahu khairan untuk perhatiannya. Afwan untuk semua salah kata dan gila bicara. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.